Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khati lima syabaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul Masyayikh wabil khusus Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Sultan Agung, Kiai Haji Ujang Ihsan, Kiai Haji Bakri Abdul Aziz, Kiai Haji Minhajul Imdad, Kiai Haji Ustadz Mangku Alam lan sadurahipun mugi tansah dipun paringi panjang umur, panjang barokahipun. Para kiai, para alim ulama ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng Romo Kiai Anwar saking Jakarta, Ketua MUI Jakarta, soho Kiai Zulfa sebagai wakil Tamfid Nahdlatul Ulama atau PBNU yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. mengenalkan. Kalau niki tiyang Cilacap niku terkenal ngapake nggih. Bahasa ngapak. Mulai sedikit campur mantan bahasa Indonesia ben ora keton ngapake. Pertama saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul di suatu tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dilimpahi rahmat oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan barokah dari masyayikh, khususnya adalah Syekh Ihsan Dahlan. Yang kedua, salawat dan salam semoga dihaturkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia dan akhirat. Saya sebetulnya di sini mandan deg-degan cara Jawane lah nggih. Soale kula mboten ngertos wae enjing niki diaturi kalian Ketua Panitia Gus Bakri. Pokoke mengko kudu matur makili alumni Big Ben ya ki ya. Nggih. Niku kula matur dumateng sedaya para alumni, mbok pilih kawula ingin matur boten sesuai kang diharapkan, kawula nyuwun sigung pangapunten nggih. Nggih. Pertama kula mengenalkan, saya adalah Agus Salim Imamuddin dari Sidoarjo Cilacap. Saya masuk di pesantren Mafatil Huda Jambes Kediri pada tahun 68 sampai tahun 75, dan saya 8 bersaudara, yang 6 itu laki-laki, semuanya adalah tamatan pondok Mafatil Huda Jambes. Termasuk saya yang nomor
Saya nomor 3. DK Irfai, Misbah, terus kemudian saya, adik saya Solikin, dan kemudian Dadiri dan Hafid Maulana. Yang pertama itu Irfai itu lulus sanawiyah itu kalau nggak salah tahun 63 itu ada di Malang. Menurut saya 75. Kemudian setelah tahun 75, 68 sampai 75, saya pulang, kemudian diminta untuk mengajar suatu sekolah alidayah atau mu'alimin 2 tahun, kemudian saya transmigrasi. Transmigrasi itu adalah pindahan dari kota ke desa. Lain dengan imigrasi. Jadi transmigrasi saya selama 7 tahun, 73 sampai 80. Sampai 80. Imigrasi ada di Palembang. 3 tahun kemudian saya pulang, mampir di Jakarta 1 tahun di pondok pesantren Darul Rahman yang diasuh oleh Kiai Haji Sukron Makmun. Disuruh bantu ngajar. Sebab sistem pendidikan di tempat pondok pesantren Darul Rahman Sukron Makmun itu adalah kombinasi dari pendidikan gontor dan dicampur dengan salaf. Jadi bisa dari salaf istilahnya ikut mengajar di tempat pondoknya Sukron Makmun, tapi khusus bagian kitab-kitab kuningnya. Jadi campur sana. 1 tahun saya di Sukron Makmun, kemudian saya pergi ke Mekah dengan biaya saya transmigrasi 3 tahun. Alhamdulillah mendapatkan biaya untuk ongkos pergi ke Mekah. Tahun 82 sampai 88. Alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan para masyayikh, para syekh-syekh guru-guru yang ada di Mekah seperti Syekh Yasin Al-Fadani, Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syekh Ismail. Tapi yang saya kagumi adalah yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah melihat gambarnya saja, orangnya adalah isyuroh, orang yang ganteng, kaya, ngalim, syahih juga. Ganteng, ngalim, kaya, loman. Sulit ditiru ini. Untuk mengikuti orang menjadi itu kan udah urusan dari sana di atas kan, kalau gantengnya. Tapi kalau lamanya kekayaan itu kita bisa cari mungkin, tapi saho juga termasuk yang menjadikan keunggulan daripada Sayyid Muhammad. Sebab saya belajar di sana itu ada santrinya, saya tolabahnya, ada tolabah yang dakhiliyah, yang dakhili, ada yang khoriji. Khusus yang dakhili itu pada waktu itu sekitar 200-an, santri 200 dikasih makan, dikasih ongkosnya, kitabnya, dan pulangnya dikasih tiketnya. Nang Jawa isi langka niku. Duwe santri sekitar 200 biajake ya timpani, dicukupi segala-galanya, kitabe ditukokaken, engko bali isi disangoni. Lah karo yang dakhili, yang khoriji, saya termasuk orang khoriji. Kayaknya orang dakhili itu mesti ada igomahnya. Di sini istilahnya adalah KTP yang ditanggung oleh kafilnya, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki.
Dan setiap tahun sekarang ada di Indonesia diadakan multaqo pertemuan Hay'ah As-Soffah khusus alumni Said Muhammad setiap tahun. Tidak kurang dari 1000 alumni Said Muhammad yang ada di Indonesia setiap tahun. Tahun kemarin di Jawa Tengah, besok juga di Jawa Tengah, yaitu di Ustadz Muhammad Soleh Jatibarang Tegal. Itu keuntungannya. Jadi saya kenal di Mekah itu adalah apa itu namanya, dengan anak-anak kiai yang seluruh Indonesia itu ada di Mekah. Jadi tidak ada ruginya umumnya di pondok salafiyah termasuk. Ya saya alhamdulillah saya punya modal. Iya modal. Jangan diganti modal ya. Modal saya belajar di Pondok Mafatil Huda, alhamdulillah setelah sampai hadir di Mekah, ya memang pertama kali itu bahasa yang sulit bahasa. Sebab di sana bahasa yaumiyahnya atau muhadasah, cara cerita itu memang agak sulit. Tidak sesuai dengan muhadasah yang mukalamah secara bahasa yang normal istilahnya. Ya dengan punya modal ilmu sorof dan ilmu nahwu, alhamdulillah bisa mengikuti selama saya belajar ada di Mekah. Itu keuntungannya. Oleh karena itu saya harapkan para santri-santri yang ada di pondok benar-benar belajarnya tidak akan rugi. Kalau saya katakan ngaji itu adalah wajib. Ngaji wajib. Tidak ngaji dosa. Sekolah penting, tidak wajib. Tapi tidak sekolah rugi. Ya, sekolah penting, tapi rugi kan kok sekolah. Lain dengan ngajinya, mondoknya wajib. Wajib. Berarti kalau nggak mondok, nggak ngaji itu adalah berdosa. Itu saya harapkan kepada semuanya alumni, ya salah satu dengan semuanya mondok di sini, siji bae lah, siji ping akeh kan, ditaruh di pondok Mafatil Huda. Mudah-mudahan jika semuanya dari para alumni, salah satu anaknya ditaruh di pondok pesantren Mafatil Huda akan dapat membanggakan dari pondok kita yang kita cintai ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kita menjadi santri adalah ingin menjadi rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Menjadi seseorang yang tahu dan tahu dirinya tahu. Rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Rojulun yang tahu dan tahu dirinya itu tahu. Berarti orang yang alim dan tahu dirinya itu alim. Sebab dengan tahu dirinya tahu itu berarti orang yang punya ilmu mengamalkan ilmunya. Ngamila bingilmihi. Orang alim, orang yang pinter dan tahu dirinya pinter itu adalah orang yang tahu, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu sudah termasuk sing rojul itu harapan kita di pondok pesantren adalah menjadi rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua adalah rojulun la yadri, rojulun yadri wa la yadri annahu yadri. Rojulun yang tahu tapi tidak tahu dirinya itu orang yang tahu. Orang yang tahu
tapi tidak tahu la yadri annahu yadri. Pinter, tapi tidak tahu dirinya pinter. Berarti itu adalah termasuk orang yang naim, orang yang nasi, orang yang lupa, yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena dia tahu kok. Wa annahu la yadri, orang yang yadri, tapi la yadri annahu yadri. Dia orang yang tahu, tidak tahu bahwa dirinya itu orang yang tahu. Orang yang semacam itu adalah harus kita ingatkan karena dia tahu, tapi tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Nah, kalau santri itu adalah rojulun sing la yadri wa yadri annahu la yadri. Rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Rojulun yang tidak tahu dan tahu dirinya itu tidak tahu. Orang yang bodoh tapi tahu dirinya itu orang bodoh, itu adalah santri. Santri yang bagus adalah orang yang tidak tahu tapi mengaku dirinya itu tidak tahu. Nah, ini yang semacam ini harus farsutuh, harus ditunjukkan, benar-benar tunjukkan. Ya, adanya di pesantren gitu. Jangan sekali-kali menjadi orang yang keempat, yaitu sing rojulun sing la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu dirinya itu tidak tahu. Bahwa ahmak awawa mutakabirun. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu dirinya itu tidak tahu. Jangan kata. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar menjadi orang yang rojulun sing yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang pandai dan tahu dirinya itu pandai. Berarti jadi orang yang bisa mengamalkan ilmunya setelah belajar ada di pondok pesantren. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, walaupun sedikit. Apabila ada kekhilafan saya dalam berbicara, saya mohon maaf kepada kalian semuanya, khususnya kepada para alumni atau mutakharijin dari Pondok Mafatihul Huda. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.